Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam melimpah yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam unggulan adalah Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun memiliki potensi tanaman unggulan yakni porang, komoditas umbi-umbian yang diekspor ke luar negeri. Tanaman porang lokal di Kabupaten Madiun yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balitbangtan, adalah porang varietas Madiun 1. Kegiatan FGD pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan kerjasama dan kemitraan dengan pimpinan pesantren dan tokoh masyarakat melalui sosialisasi budidaya tanaman porang. Tujuan dari kegiatan ini adalah observasi dan penjajakan kemitraan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar melalui budidaya tanaman porang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema peningkatan kapasitas santri dan masyarakat sebagai upaya pengembangan ekonomi pesantren melalui budidaya tanaman porang. Tujuan pelaksanaan PEKMINI adalah sebagai langkah observasi, analisis potensi, dan penjajakan kemitraan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar, melalui budidaya tanaman porang di Dusun Kedung Telo, Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Yayasan Nailul Munahat dan tokoh masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022, bertempat di ruang pertemuan Yayasan Nailul Munahat, Dusun Kedung Telo, Desa Kaligunting, Kec. Mejayan, Kab Madiun. Metode pelaksana kegiatan menggunakan pendekatan asset-based community development dengan 2 tahapan. Tahap pertama, mengidentifikasi permasalahan dan potensi sasaran kegiatan melalui FGD, Focus Group Discussion, dan wawancara terhadap pimpinan Yayasan Nailul Munahat dan tokoh masyarakat. Tahap kedua, menemukan solusi permasalahan melalui FGD untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, pelaksanaan sarasehan dalam bentuk kegiatan sosialisasi sebagai tindak lanjut hasil observasi melalui kegiatan FGD dan melakukan kemitraan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar melalui budidaya tanaman porang. Kegiatan sarasehan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022,
bertempat di ruang pertemuan Yayasan Nailul Munahat, Dusun Kedung Telo, Desa Kaligunting, Kec, Mejayan, Kap Madiun. Kami mengundang Saudara Edi Setiawan, selaku tenaga ahli budidaya tanaman porang sebagai narasumber. Diharapkan para beliau mampu memberikan penjelasan materi tentang budidaya tanaman porang, mengolah hasil panen porang menjadi bahan setengah jadi, selanjutnya mengarahkan pada proses transaksi pada perusahaan pengolah bahan tanaman porang. Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama 3 tahap. Pendampingan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022 bertema pendampingan penanaman porang pada lahan milik yayasan dan masyarakat. Pendampingan kedua pada hari Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022 bertema pendampingan manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan budidaya tanaman porang. Dan pendampingan ketiga pada hari Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2022 bertema pendampingan manajemen keuangan dalam kegiatan budidaya tanaman porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, kenapa kami memilih tema yang sudah diangkat oleh, ada tema besar yang sudah diangkat oleh fakultas, dan kami memilih tema yang lebih khusus dan fokus lagi, yaitu tema peningkatan kapasitas santri dan masyarakat sebagai upaya pengembangan ekonomi pesantren melalui budidaya tanaman porang. Urgensi dari tema tersebut adalah di Indonesia ini merupakan negara agraria yang mana mempunyai sumber daya alam melimpah yang tersebar di berbagai wilayah, dengan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam unggulan itu ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun ini memiliki potensi tanaman unggulan, yaitu tanaman umbi-umbian yang biasa disebut dengan porang, atau ada juga yang menyebut dengan ponang. Dan komoditas umbi-umbian yang ada di Kabupaten Madiun ini yang diekspor ke luar negeri sangat tinggi. Maka tanaman porang lokal yang ada di Kabupaten Madiun ini dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, menentukan bahwasanya porang di Kabupaten Madiun termasuk jenis varietas Madiun 1 atau unggulan kategori atau kriteria yang ke-1. Nah, mengapa porang? Karena porang ini sedang tren di Kabupaten Madiun, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan ekspor, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengolah porang ini menjadi bahan-bahan pokok makanan, bahan-bahan pokok, bahan-bahan tambahan untuk bahan kecantikan dan sebagainya. Ini membutuhkan tanaman porang ini dalam budidayanya membutuhkan lahan yang cukup luas. Maka kami berusaha mencari lahan mana yang ada di sekitar Kabupaten Madiun ini yang masih bisa digunakan untuk budidaya porang. Tentunya dengan memperhatikan yang menjadi tema besar pengabdian kepada masyarakat di tahun 2022 ini, yaitu peningkatan ekonomi bagi lembaga atau institusi binaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
lahan pesantren yang sangat luas sekali di sekitar Kabupaten Madiun, dan tentunya masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai petani ini menjadi pertimbangan kami dalam menentukan tempat pengabdian kepada masyarakat. Nah, selain itu fokus kepada peningkatan taraf ekonomi mandiri pesantren ini sangat sekali dibutuhkan, sangat sekali perlu adanya kegiatan ini dengan peningkatan kapasitas keilmuan atau kepengetahuan santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren yang menjadi tempat pengabdian kepada masyarakat ini terletak di Pondok Pesantren Nailul Munahat di Dusun Kedung Telo, Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dan pelaksanaan PKM ini dibagi menjadi 3 sesi, yang mana sesi pertama itu yaitu FGD yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022. Sedangkan sesi yang kedua yaitu Sarasean, yang mana berisi tentang sosialisasi tentang budidaya tanaman porang dan penggunaan lahan sisa lahan yang ada di sekitar pesantren itu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Serta sesi yang terakhir yaitu pendampingan. Sesi pendampingan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali di hari Sabtu tanggal 23, tanggal 30 April, dan tanggal 7 Mei 2022. Nah, kondisi dari pondok pesantren ini sebelum dilaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yaitu masih belum optimal dalam pengelolaan ekonomi mandiri pesantren. Sedangkan sumber daya yang tersedia itu sudah terpenuhi, sudah untuk sumber daya manusia ada, untuk sumber daya alam dan lahannya juga sudah terpenuhi. Maka dengan adanya keunggulan varietas porang yang ada di Kabupaten Madiun yang masuk keunggulan nomor 1, kriteria pertama itu dapat meningkatkan taraf ekonomi mandiri pesantren yang ada di Pondok Pesantren Nailul Munat, Kaligunting, Kabupaten Madiun. Nah, di dalam pelaksanaannya pondok pesantren ini mengambil bagian tentunya dalam budidaya. Yang pertama dalam budidaya tanaman porang, mulai menanamnya lalu merawatnya. Setelah merawat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya tanaman tersebut menjadi lebih baik dan hasil panennya menjadi hasil panen yang sesuai yang diharapkan oleh santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Nah, ada beberapa kendala tentunya di dalam pelaksanaan PKM ini, apalagi ada sesi pendampingan. Kalau sesi Sarasean itu kendalanya adalah program ini dilaksanakan di bulan Ramadan, sehingga pelaksana untuk kegiatan atau program pengabdian kepada masyarakat ini perlu menjadwalkan sebelum kegiatan kegiatan buka puasa. Nah, maka di saat kegiatan belum buka puasa masih banyak sekali santri dan masyarakat sekitar itu yang berkegiatan lain selain di dalam pesantren. Nah, itu kendala saat pelaksanaan Sarasean. Untuk pendampingan pada masa panen untuk tanaman porang ini memang relatif lama, kurang lebih ada 10 bulan bahkan sampai 1 tahun dalam satu kali panen. Nah, ini dari 100 bibit yang ditanam, keberhasilan
untuk panen itu kurang lebih ada 90 bibit yang tadi ditanam, sehingga keberhasilannya kurang lebih jadi 90%. Maka akan tetapi relatif lama itu tadi, seperti yang sudah kami sampaikan, relatif lama dalam masa panen yang dilakukan untuk tanaman porang ini. Dan satu lagi kendala yaitu pada distribusi nutrisi yang dibutuhkan tanaman porang ini yang belum merata, sehingga masa panen pun akhirnya menjadi lebih panjang lagi, yang mana bisa dipersingkat menjadi 10 bulan, bisa hingga 13-14 bulan. Respon yang sudah disampaikan kepada kami oleh peserta itu sangat baik, apalagi masyarakat sekitar, karena lahan mereka yang selama ini tidak terpakai, yang dulunya dipakai untuk kegiatan menanam padi, sekarang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, menanam umbi-umbian jenis porang ini atau tanaman porang ini, sehingga juga meningkatkan keuntungan atau laba, bisa menutupi bisa menutupi kerugian dari menanam tanaman padi ini. Nah, apakah relevansi program pengabdian masyarakat dengan tema peningkatan kapasitas santri dan masyarakat sebagai upaya pengembangan ekonomi pesantren melalui budidaya tanaman porang ini? Diseminasi ilmu pengetahuan khususnya dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan peningkatan taraf ekonomi mandiri pesantren ini sangat relevan sekali, sehingga yang diharapkan yaitu mampu memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi real bagi kehidupan pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren. Seperti itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.